Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani lahir di Tanara, Serang, Banten tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Meninggal di Mekah 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Beliau adalah seorang ulama Indonesia yang menetap di Mekah, Arab Saudi. Beliau juga seorang intelektual yang sangat produktif menulis kitab. Jumlah karyanya tidak kurang dari 115 kitab yang meliputi bidang ilmu fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Karena kemasyhurannya, Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian dijuluki Sayyid Ulama Al-Hijaz atau pemimpin ulama Hijaz, imam yang mumpuni ilmunya, tokoh ulama abad 14 Hijriah hingga imam ulama dua kota suci. Berikut ini antara lain karomah-karomah beliau: menjadikan telunjuknya lampu. Pada suatu waktu beliau pernah mengarang kitab dengan menggunakan telunjuk beliau yang dijadikan sebagai lampu. Saat itu dalam sebuah perjalanan, karena tidak ada cahaya dalam suktuf atau rumah-rumahan, sementara aspirasi tengah kencang mengisi kepalanya, Syekh Nawawi kemudian berdoa memohon kepada Allah Ta'ala agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu, agar dapat menerangi jari kanannya yang digunakan untuk menulis. Kitab yang kemudian lahir dengan nama Maraqi Al-Ubudiyah, Syarah Matan Bidayah Al-Hidayah, itu harus dibayar beliau dengan cacat pada jari telunjuk kirinya. Cahaya yang diberikan Allah pada jari telunjuk kiri beliau itu membawa bekas yang tidak hilang. Melihat Ka'bah dengan telunjuknya. Karomah beliau yang lain juga diperlihatkannya di saat mengunjungi salah satu masjid di Jakarta, yakni Masjid Pekojan. Masjid yang dibangun oleh salah seorang keturunan cucu Rasulullah, Sayyid Utsman bin Aqil bin Yahya Al-Alawi, masjid ulama dan mufti Betawi itu ternyata memiliki kiblat yang salah. Padahal yang menentukan kiblat bagi masjid itu adalah Sayyid Utsman sendiri. Kemudian beliau kedatangan anak remaja, Syekh Nawawi, yang menyalahkan arah kiblatnya. Saat seorang anak remaja yang tak dikenalnya itu menyalahkan penentuan kiblat, kagetlah Sayyid Utsman. Diskusi pun terjadi dengan seru antara mereka berdua. Sayyid Utsman tetap berpendirian kiblat masjid Pekojannya itu sudah benar. Sementara Syekh Nawawi remaja berpendapat arah kiblat masjidnya itu harus dibetulkan. Saat kesepakatan tak bisa diraih karena masing-masing mempertahankan pendapatnya dengan keras, Syekh Nawawi meletakkan tangan kirinya ke bahu Sayyid Utsman, merangkul, dan tangan kanannya menunjuk sesuatu. Syekh Nawawi berkata, "Lihat Sayyid, itulah Ka'bah tempat kiblat kita. Lihat dan perhatikanlah. Tidakkah Ka'bah itu terlihat amat jelas? Sementara kiblat masjid ini agak ke kiri, maka perlulah kiblatnya digeser ke kanan agar tepat menghadap ke Ka'bah," ujar Syekh Nawawi remaja. Sayyid Utsman termangut dan keheranan. Ka'bah yang ia lihat dengan mengikuti telunjuk Syekh Nawawi remaja memang terlihat jelas.
Sayyid Utsman merasa takjub dan menyadari remaja yang bertubuh kecil di hadapannya ini telah dikaruniai kemuliaan, yakni terbukanya nur basariyah. Dengan karomah itu, dimanapun beliau berada, Ka'bah tetap terlihat. Dengan penuh hormat, Sayyid Utsman langsung memeluk tubuh kecil beliau dan berjabat tangan sambil mencium tangannya. Ketika Sayyid Utsman ingin mencium tangannya, ditariklah tangan Syekh Nawawi. Sayyid Utsman pun kebingungan mengapa beliau tidak mau. Sayyid Utsman pun bertanya dan Syekh Nawawi menjawab, "Karena saya tidak pantas untuk bersalaman sambil dicium begitu olehmu." Subhanallah, alangkah bagusnya akhlak beliau. Sampai saat ini, jika kita mengunjungi Masjid Pekojan, akan terlihat kiblat digeser, tidak sesuai aslinya. Mayatnya yang luar biasa telah menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi bahwa orang yang telah dikubur selama setahun kuburannya harus digali. Tulang belulang si mayat kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya semua tulang itu dikuburkan di tempat lain di luar kota. Lubang kubur yang dibongkar dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya, terus silih berganti. Kebijakan ini dijalankan tanpa pandang bulu siapapun dia, pejabat atau orang biasa, saudagar kaya atau orang miskin, sama terkena kebijakan tersebut. Inilah yang juga menimpa makam Syekh Nawawi. Setelah kuburnya genap berusia 1 tahun, datanglah petugas dari pemerintahan untuk menggali kuburnya. Tetapi yang terjadi adalah hal yang tak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh, tidak kurang satu apapun, tidak lecet atau tanda-tanda pembusukan seperti lazimnya jenazah yang telah lama dikubur. Bahkan kain kafan putih penutup jasad beliau tidak sobek, masih harum dan tidak lapuk sedikit pun. Tentu saja kejadian ini mengejutkan para petugas. Mereka lari berhamburan mendatangi atasannya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah strategis lalu diambil. Pemerintah melarang membongkar makam tersebut. Jasad beliau lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala. Hingga sekarang makam beliau tetap berada di Ma'la, Mekah. Dan yang paling aneh, kuburan beliau satu-satunya kuburan yang tumbuh rumput, bahkan rumputnya hijau dan bagus. Subhanallah. Tidur di lidah ular. Konon pada suatu malam hari di mana beliau melanjutkan perjalanannya ke Mekah, beliau kelelahan dan mencari sebuah gubuk yang tak berpenghuni atau saung. Setelah mencari-cari, akhirnya beliau menemukan lampu yang sangat redup dan kecil. Akhirnya beliau tiba di suatu tempat tersebut dan memulai untuk beristirahat. Di benak beliau bertanya, "Kok dasar saung ini sangat lembut dan empuk ya?" Saking lelahnya beliau tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Tidurlah beliau dengan meletakkan tongkatnya dengan posisi berdiri. Pagi pun datang dan beliau terbangun dari tidurnya untuk sholat dan kemudian melanjutkan perjalanan. Setelah kurang lebih 7 langkah dari tempat peristirahatannya itu, beliau menyentuh darah dari ujung tongkatnya tersebut. Dengan heran kemudian beliau menoleh ke belakang dan menemukan ular raksasa yang sedang beranjak pergi. Tanpa disadari, ternyata semalam beliau tidur di lidah seekor ular raksasa dan tongkatnya yang berposisi berdiri tersebut merintangi kedua gigi ular itu.
Dia pun langsung menyebut kalimat istighfar dan memuji kebesaran Allah dengan mengucapkan kalimat kebesarannya. Mengeluarkan buah rambutan dari tangannya. Di Mekah, beliau mendirikan tempat mengajar atau sekolah dengan murid yang lumayan banyak. Di suatu hari, beliau menerangkan kepada para santri-santrinya, Syekh Nawawi, sunnah Islam kalau berbuka puasa itu hendaknya memakan yang manis-manis terlebih dahulu. Kalau di sini terdapat buah kurma, di tempatku ada yang tidak kalah manisnya dengan kurma. Santri-santri, betul Syekh, kalau di tempat kami kurma. Kalau bagaimana dengan tempat Syekh yang tidak tumbuh buah kurma? Syekh Nawawi sebentar. Syekh Nawawi langsung menyembunyikan tangannya ke belakang tubuhnya. Santri-santri pun sangat heran apa yang dilakukan oleh gurunya tersebut, dan terdengar di telinga para santri-santri suara seperti orang yang sedang mengambil buah-buahan dari pohonnya. Kemudian Syekh Nawawi menyuguhkan buah rambutan yang persis seperti baru diambil dari pohonnya. Santri-santri pun sangat terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh gurunya tersebut. Nah, ini yang aku makan pertama ketika berbuka puasa di tempatku. Silahkan dicicipi, kata Syekh Nawawi sambil membagikannya kepada para santri di kelasnya mengajar. Para santri pun langsung mencicipi dan sangat menikmati kemanisan buah rambutan yang diberikan gurunya itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.